Ya, assalamualaikum buat teman-teman semua. semuanya. Jadi ini pernyataan khusus di mana kita akan mencoba untuk membantu Kisroto yang saat ini sedang melawan teman-temannya, mantan teman-temannya. Ketemi, Gedam. Ya, itu Gedam itu guna-guna maksudnya. Ya, jadi memang Kisroto ini kan punya banyak sekali Mas Ahmed. Antek-antek seperti itu, ada wanita siluman, ada wanita yang kembar kemarin melawan Gus Samsudin gitu. Ini Kisroto kita mau bela, kita mau dukung gitu, karena memang beliau ini sepertinya benar-beneran tobat. Ya, ngelawan Katemi juga, ngelawan mereka yang langsung Gus Samsudin gitu. Walaupun beliau pada saat Gus Samsudin masih ada, belum di penjara, masih statusnya sebagai musuh. Tapi nggak apa-apa, ya kita dapat isyarat kita akan membantu Kisroto dalam melawan musuh-musuhnya, mantan sahabat-sahabatnya. Tujuannya apa? Untuk ditobatkan. Kalau ditengok Mas Ahmed, pakaian Kisroto terakhir kali kepiye? Jaket hitam, peci hitam. Jadi luar biasa ya, saya salutnya sama Kisroto ini udah seperti kostumnya itu ditukar ya. Kayak ajudan nih guru besar. Betul, gitu ya. Nggak apa-apa. Jaket hitam, kita hitam. Salut sama Kisroto ya. Kita akan dukung mulai besok, karena memang hari ini kita masih difokuskan dengan pemberitaan Abah Gus Samsudin harus dibebaskan. Jadi buat Kisroto, izin kami untuk membantu panjenengan melawan musuh-musuh yang dulu pernah menjadi sahabat-sahabatnya. Mungkin gini Mas Ahmed, kayak Katemi juga ini kan, Mbah Katemi. Ya. Ini kan sahabatnya Kisroto. Dia nggak nyangka Kisroto ini tiba-tiba tobat. Ya, seolah-olah hilang karakter iblisnya itu betul-betul hilang gitu. Betul. Mungkin Katemi bertanya kan, Toto, kemana ikut opomu, kalungmu itu? Mana itu perutmu iku sing opo iku sing bengkak iku? Endi ki rambutmu iku kok eneng-eneng peci itu? Mungkin dia tanyanya seperti itu. Pasti gitu lah dia. Tapi perubahan Kisroto ini ya harus kita sikapi dengan positif ya, karena sedikit banyaknya Kisroto ini mengenal Gus Samsudin. Kisroto pernah ke pondok ya, walaupun beliau meminta pembuktian dan lain-lain kan. Kisroto sering ke hutan bersama Gus Samsudin, bahkan terakhir kali juga diikat di rantai sama Gus Samsudin gitu. Bahkan juga sempat juga dia walaupun dia sempat balik lagi ke jahat, tapi dia sempat menolong Abah saat diikat sama Wahabi. Iya, diikat sama Wahabi pada saat itu di pohon, kemudian di pisau. Ya, perut Abah Gus Samsudin dan Kisroto yang menyelamatkan juga ada peranan dia menyelamatkan. Jadi memang dalam hati Kisroto ini sebetulnya beliau antara peduli dan masih gengsi gitu sebetulnya pada waktu itu Mas Ahmed. Jadi ini dibuktikan beliau dengan Gus Samsudin masuk penjara. Beliau memberi hadiah kepada Abah Gus Samsudin bahwasanya saya tobat dan siap memberantas yang dulu pernah menyerang Abah Gus Samsudin. Ya, di sini ada Katemi, ada siapa-siapa lagi saya lupa. Kang Dani. Jadi itu kita akan coba pelajari lagi. Ini apa kekuatannya, kesaktiannya, apa tujuan mereka. Mencari kelemahannya juga. Karena gini Mas Ahmed, yang saya pelajari dari Abah Gus Samsudin, dia menghapus apa? Menghapus tujuannya kepada Gus Samsudin. Dia hibah gitu. Dia merasa sedih ketika saya memusuhi seorang sosok Gus Samsudin yang faktanya dia tidak bersalah, yang faktanya dia adalah orang baik, yang selalu saya hina, fitnah, tindas. Itu yang dilakukan Kisroto kepada Gus Samsudin. Dia merasa sedih dan ingin bertobat. Apa kado yang dikasihkan sama Gus Samsudin yang saat ini di penjara adalah taubatan yang sungguh-sungguh ya. Memang mungkin saat ini mungkin agak gengsi dia kemarin karena makanya saya teruskan dulu Mas Ahmed. Jadi yang dilakukan sama Kisroto ini adalah hadiah sebetulnya untuk Gus Samsudin. Kemudian yang biasanya Gus Samsudin melawan musuh-musuhnya karena kegonjang-ganjingan, pondok hilang sosok guru, sosok pengasuh ya. Maka beliau dengan inisiatifnya terus akan
membantu Gus Samsudin walaupun abah nggak ada di pondok, akan mencoba untuk melawan para musuh-musuh yang siogianya adalah mantan koncoy Ki Suroto. Tapi ini ada juga nih 19 jam yang lalu. Apa itu Mas Ahmed? Mbah Suroto membanguni orang untuk sahur. Iya, luar biasa. Alhamdulillah. Kita gitu. tenang mendengarnya. Yang lain Mas Ahmed yang dari YouTube aja yang panjang. Jadi kita ini sambil ngorek informasi juga ini, karena kita kalau harus bantu harus tahu kan titik bagaimana nih ceritanya gitu. Di 9 jam yang lalu pertarungan Mbah Suroto lawan Suryo Menggolo. Oh, Suryo Menggolo itu musuh Abah Gus Samsudin yang ganas itu. Termasuk kawan dekat Ki Suroto. Iya, gini ya. Saya melihat apa yang dilakukan sama Ki Suroto ini baik ya. Iya. Beliau ini sebelumnya membuat suatu diskusi dengan kawan yang menjadi lawan. Ya, tentu ini tidak mudah bagi beliau. Oh, tidak, karena beliau prosesnya berat itu. Beliau mengambil ini ya ibarat Mas Ahmad itu ibarat dia akan melepas sahabat-sahabatnya yang sudah lama satu tujuan dengan dia gitu. Iya. Sebentar ada motor ya. Ya jadi teman-teman istilahnya gini ya, kita mau teman-teman dukung Ki Suroto ya untuk membantu. Kalau gimana Mas Ahmed kalau Ki Suroto ini kita sebut Mbah Suroto gitu. Mbah nggak cocok. Karena dia udah tobat. Gus Suroto saja. Kalau Mbah Den kan Mbah Den juga. Boleh. Cuman kan supaya karena abah lagi di penjara kita anggap ini dia kalau sudah tobat nih kita anggap atau Gus Suroto. Gus Suroto. Biar Gus Suroto mantap ini nampaknya. Biar istiqomah terus biar bisa memberantas ilmu hitam. Jadi saya salut kepada Ki Suroto ya. Punya sifat dan tindakan yang cukup cepat. Ketika abah di penjara langsung dia tobat. Sempat beberapa waktu, bahkan ini sampai sekarang mungkin banyak netizen yang beranggapan Ki Suroto ini masih berpura-pura begitu. Berarti dia kan terbuka pikirannya. Kenapa? Abah di dalam, seharusnya kan kalau dia tidak pura-pura tobat, seharusnya dia masih jiwa dia iblis, pasti dia senang. Abah di sana pasti dia senang untuk membesarkan aliran sesat. Pelan-pelan Mas Ahmed ngomongnya blok jadinya. Iya. Nanti netizen nggak paham ini Mas Ahmed. Seharusnya dia kan kalau dia benar-benar tidak tobat, pasti dia senang. Abah di penjara dia untuk membesarkan aliran sesat. Iya, tapi ada anggapan gini Mas Ahmed. Kita netizen sendiri mengatakan Ki Suroto dia ini berpura-pura tobat karena memang mau ngambil penontonnya Gus Samsudin supaya uang yang dari Gus Samsudin itu ngalir ke dia juga. Itu tanggapan netizen ya. Tapi kalau bisa untuk netizen kita pikir positif saja. Semoga insya Allah Ki Suroto tidak memanfaatkan. Makanya kita kali ini mau membantu Ki Suroto. Kita bantu membasmi musuh-musuh dia. Teman menjadi lawan itu udah nggak heran lagi. Kalau udah nggak punya pendirian ya. Pendirian tergoyah, ngikut yang sesat, wah itu gawat. Jadi juga. Jadi gini Mas Ahmed, Ki Suroto ini adalah orang yang baik sebetulnya. Beliau itu sosok yang penasaran gitu. Pernah di suatu film legenda Indonesia untuk membuktikan ini pada suatu sesi itu minta dibuktikan. Kalau pembuktian itu benar, pembuktian itu nyata, saya masuk Islam. Alhamdulillah pembuktian itu dibuktikan dan nyata, alhasil dia masuk Muslim. Nah begitu juga Ki Suroto. Ki Suroto ini wes capek ya. Gus Samsudin ini udah capek bolak-balik nyuruh dan membuktikan hal-hal yang sifatnya gaib kepada Ki Suroto. Tapi Ki Suroto tetap ngeyel, tetap tetap nggak terima. Ya, jadi dengan di penjaranya abah ya dan hilangnya sosok guru di pondok, dia pun merasa hibah. Dia pun merasa sedih ya. Saya tujuannya nggak mau abah itu betul-betul pergi. Itu dalam hati beliau. Jadi kalau bisa abah itu kembali, Gus Samsudin kembali, bisa bersama saya. Gitu. Saya mau jadi orang baik Gus Samsudin. Cuman mungkin momennya kurang tepat gitu. Nah ini kan gini Mas Ahmed. Nah, nanti kita lanjut di part berikutnya aja ya. Saya yakin dan percaya Ki Suroto
betul-betulan tobat gitu. Jadi kita memutuskan Mas Hamed detik ini kita membantu Ki Suroto. Seterusnya kita akan membantu Ki Suroto. Membasmi musuh-musuh. Kalau yang lain-lain YouTuber terserah, mau nyudutkan, mau ngapain terserah. Kita punya hati dan batin, kita akan mendukung Ki Suroto. Ya, demikian